kata rohu fa in lam takun tarohu fa innahu yarok. Agama ini punya rukunnya 3, nggak boleh ya luput dari salah satunya. Namanya rukun, paham rukun? Apa rukun? Tiang pondasi. Kalau satu rubuh, yang 2 kira-kira bagaimana? Bisa nopang yang lain. Andaikan nih rumah itu tiangnya, andaikan tenda segi 4. Punya tiang 4. Kalau 2 tiang dicabut, kira-kira bagaimana? 1 deh tiang dicabut, kira-kira bagaimana? Rubuh. Nah, agama pun punya rukun. Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam, anta syahad an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'ta zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Iman, antuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi min Allah taala. Ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendak kalian itu sembah kepada Allah, bersembah kepada Allah, nyembah sama Allah taala seakan-akan kamu itu lihat Allah, seakan-akan kamu lihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraq. Kalau kamu nggak bisa lihat Allah, cukup kamu yakinin bahwasanya Allah lihat kepada kamu. Allah lihat kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Matiin tuh handphonenya, matiin. Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa gurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana abwabal ilm waftah lana abwabal futuh wal munuh wa rusukh warzuqna ilma ladunni ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi dzikrillahi tatarahatul qulubi wal arwah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sahibi sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang sangat besar dan dianugerahkan kepada kita karunia yang teramat agung dengan dikumpulkannya kita di dalam perkumpulan yang Allah muliakan juga, dan dengan Allah jadikan kita menjadi para pecinta Allah wa Rasulnya, menjadi pecinta orang-orang, menjadi pecinta menjadi pecintanya ilmu,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat dan karunia ini daim, langgeng, senantiasa ada buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di bulan lalu. Masih di dalam hadis qudsi yang belum sempat diselesaikan. Sedikit mengulang, qala musannif rahimahullah wa ta'ala nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu ila angal qala ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhalun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un ila man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum arin ila man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bilaili wa nahari wa ana aghfiru adz-dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatudurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi ila kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahr. Ya ibadi innakum hiya a'malakum uhsiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Sampai mana kemarin? Bulan lalu sampai mana? Ada yang ingat masih? Wah, ada yang ingat kemarin sampai mana? Ini kalau jangkrik ana yang di rumah yang biasanya pakai makan buat murai, itu ana terus ini. Yang jawab cuma jangkrik ana tok ini. Kesimpulannya ini perlu kita fahamin. Kita perlu mengerti. Biar kita ini bisa merasakan pemberiannya Allah Ta'ala. Biar bisa merasakan pemberiannya Allah Ta'ala. Orang itu nggak ada yang lahir alim, nggak ada. Pasti orang itu alim bita'allum. Dengan bita'allum tu'rafu bih. Kalau kita belajar, kata Zainal Ali, dengan belajar ilmu, kita bakal dikenal sama orang, ya, dikenal sama orang sebagai tapi belum dikenal sebagai ahli ilmu. Hatta na'malu, sehingga kita amalin. Di saat kita amalin ilmu, fa anta min ahli, maka kamu dari ahlinya, maka kamu itu ahli ilmu, maka kamu itu adalah bagiannya ilmu, bagiannya ilmu. Makanya kenapa kita kalau ngelihat ulama nih, ya, kalau ngelihat ulama, atau orang-orang soleh, atau orang alim, sejuk hati kita, tentrem kita punya jiwa, kita punya raga ini enak. Yang tadinya sakit di raga kita nggak berasa, kayak sirna gitu. Kenapa? Karena di saat kita duduk sama orang alim, yang kita tatap itu pancaran nurnya ilim, yang udah melekat di tubuhnya orang alim itu, yang udah melekat di tubuhnya orang alim itu. Dikatakan ilmu ini dawa, ilmu ini syifa, ilmu ini obat, ilmu ini penyembuh. Dikatakan kayak gitu. Dikatakan seperti itu. Terbukti itu. Kita meriang-meriang ketemu Habib Umar bin Hafid.
kayak nggak ada sakit, nggak kayak lupa sama meriang. Hah? Kayak lupa sama meriang, masya Allah. Kayak lupa gitu itu. Kayak nggak ada sakit apapun. Di saat kita udah bangun dari majelis itu, kita udah jauh dari Habib Umar, masalan ada contoh perumpamaan. Berasa lagi tuh sakit. Ya. Kemungkinannya cuma dua itu. Kemungkinannya cuma dua. Wa imma dia sakit, hilang sakitnya di saat itu karena apa? Karena memang betul-betul dia sirna di dalam nurnya ilm itu. Karomahnya ilm. Wa imma atau dia pura-pura sakit emang. Lagi ditagih utang, pura-pura sakit. Nah, kemungkinannya cuma dua. Ya pura-pura sama beneran sakit. Lalu bagaimana? Bagaimana biar kita jadi ahlinya? Antum ini mau jadi penghafal ilmu udah sulit dalam keadaan antum yang seperti sekarang. Pikiran udah mikirin rumah tangga, udah mikir ini, udah mikir itu. Amalin apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Imam Ibnu Abbas itu ahli tafsir, orang paling ahli tafsir itu. Buku Nabi itu, ya. Paling ahli tafsir itu. Beliau itu memberikan resep. Di zaman itu, di zaman Nabi itu nggak kayak sekarang. Beli kitab, kita bisa dapetin di toko. Pengen tahu urusan ini, urusan itu, kita bisa tuh beli kitabnya. Pengen tahu urusan sholat, bisa kita beli kitab fikih. Pengen tahu sejarah, kita beli kitab sirah. Lah kalau zaman Nabi, nggak ada kitab. Siapa yang jual kitab? Nggak ada. Makanya Imam Ibnu Abbas pernah memberikan nasihat. Kalau ente, idza arada an takuna aliman, kalau ente kepengen menjadi orang yang alim, alim itu apa alim? Tahu ilmu. Ya, tahu ilmu gampang kata Imam Ibnu Abbas. Mau dihafal, gimana ngehafal? Kitabnya nggak ada kok. Apa yang mau dihafal? Sama nggak kayak antum? Masya Allah. Makanya ana selalu memperumpamakan orang-orang yang kayak antum ini yang hadir di majelis taklim itu seperti sahabat yang hadir di majelisnya Rasulullah. Hadir di majelis nggak pernah bawa kitab, belajar nggak pakai kitab. Oh, sahabat kayak gitu. Walaupun ada yang semangatnya itu, ya, ada sebagian sahabat yang semangatnya tinggi, ya, sampai nulis sahabat tuh pada nulis karena nggak ada kitab. Kata Imam Ibnu Abbas, orang kalau mau jadi alim gampang. Mau jadi alim gampang. Bilisanin su'il wa biqalbin uqil. Dengan lisan yang banyak nanya, dengan hati yang banyak, dengan hati yang berakal, maksudnya berpikir. Mikir, hatinya mikir, nanya, nggak tahu nanya. Setelah itu apa? Diamalin. Setelah diamalin, ente hafal itu. Contoh orang sholat. Ente lihat, perhatikan, mungkin termasuk ente kalau sholat itu, kalau pas duduk, ya duduk istirahat, apa duduk tahiyat gitu, di dalam sholat gitu ya. Tangannya itu paling begini nih, pasti kebanyakan begini nih. Ya. Yeah. Kalau tasyahud kayak gini. Maaf nih ya. Tasyahud kayak gini. Padahal kalau kita mau ikutin sunnahnya Nabi nggak kayak gitu. Tangannya rapat, jarinya sejajar sama dengkul. Ya, sejajar sama dengkul. Yang kanan kayak gini. Siap-siap. Ya, dalam posisi siap. Buat menunjuk di saat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nggak kebanyakan gerak. Kayak begini. Nggak kebanyakan gerak. Paham? Asyhadu an la ilaha illallah. Ente amalin. Ente ingat udah itu. Paham? Betul ya?
Terus hadis yang kemarin apa sangkut pautnya sama yang sekarang? Andaikan kemarin setelah belajar direnungin, misal contoh, kita kemarin misalnya ngaji sampai hadis itu berhenti di misalnya seperti ini. Di kalimat ya ibadi kulukum arin ilaman kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya. Sampai situ. Pertama bunyi hadisnya, wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, aku mengharamkan kezaliman. Ya, aku mengharamkan kezaliman atas zatku sendiri, kata Allah Ta'ala. Maka ada dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan berbuat kezaliman, kata Allah. Kita amalin ini. Kita nggak buat zalim karena kita ingat hadis yang pertama. Firman Allah yang pertama. Yang kedua, ya ibadi kulukum dolun. Wahai hambaku, kalian ini semua tersesat. Kalian semua tersesat kita ini semua. Ilaman hadaituhu, kecuali mereka kata Allah Ta'ala yang aku berikan petunjuk. Apa kata Allah? Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk itu, hidayah tersebut, biar kita nggak tersesat. Kita minta petunjuk dari Allah Ta'ala, maka aku kasih, kata Allah Ta'ala. Pernah terfikir kenapa, alasan apa ente orang berada di majelis ini? Pernah terfikir nggak? Jangan terfikir Ustadz Abdul Muthalib nyuruh kita hadir. Oh, nggak enak kalau nggak hadir di situ. Ente boleh hadirkan sejuta alasan. Kenapa saya hadir di majelis ta'lim? Kalau nggak hadir, ntar Ustadz marah, ntar Habib marah, ntar begini, ntar begitu, ntar begini begitu. Ana bilang, ana katakan, ana nyatakan itu naif. Faham? Kenapa naif? Ente ini nggak sadar. Semua kita nggak sadar. Tiap hari kita sholat 5 kali. Ada yang sewaktunya 4 rakaat, ada yang sewaktunya 3 rakaat, ada yang sewaktunya, kalau dijumlahin rakaat itu ada berapa totalnya? Ada berapa? 17 kali ente minta sama Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ente doa dikabul sama Allah Ta'ala. Ente rasain nggak kebaikannya Allah di dalam hidupnya ente? Ente datang ke sini bukan karena dimarahin, bukan karena disuruh, bukan karena diperintah. Allah yang ngarahin. Ya ibadi kulukum dolun ila man hadaituhu. Wahai hambaku, kalian ini semuanya sesat. Tersesat kecuali mereka yang aku kasih petunjuk. Minta petunjuk kepadaku. Kita nggak sadar, makanya itu tanda kita nggak pernah khusyuk sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, penting kelar. Ya, potong aja. Waladhdallin. Lah orang doa ini tiap hari kok nggak ngeh? Hah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalilnya tawassul. Kenapa ente duduk sama ana? Contoh ini. Enggak apa-apa sombong dikit. Ente duduk sama ana. Ana pernah duduk sama guru ana, Habib Umar. Habib Umar pernah duduk sama gurunya. Gurunya pernah duduk sama gurunya sampai ke Rasulullah sanadnya. Paham? Tawassul bukan? Kalau orang bilang, ada yang bilang tawassul bid'ah, wah repot itu. Nggak tahu dalilnya tawassul. Dalil tawassul cukup ente katakan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dalilnya. Mana dalilnya boleh tawassul? Itu ente baca. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, maksudnya jalan yang diridhai sama Allah Ta'ala. Jalan yang mana? Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kau berikan ya Allah itu kepada mereka-mereka, orang-orang yang kau berikan kenikmatan itu ya Allah. Berarti kan secara ente nggak sadarin seakan-akan ente udah pernah melihat jalan yang orang-orang ini Allah kasih kenikmatan. Betul nggak? Kan gambarannya seperti itu. Betul nggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau berikan kenikmatan atas mereka ya Allah ya Rabb. Siapa mereka itu? Seakan-akan ente tahu betul, padahal nggak tahu.
Ya Allah, ane pengen rumah yang kayak gitu. Ente lihat rumahnya. Betul nggak? Ya Allah, ane pengen rumah yang kayak gitu. Ya Allah, ente lihat rumahnya. Ya Allah, bimbing saya ke jalan yang lurus seperti jalan mereka-mereka yang kau kasih kenikmatan itu ya Allah. Kayak lihat ente. Padahal nggak lihat. Itu hakikatnya. Hakikatnya ente didatengin sama Allah ke sini. Ente jalan sama ana. Jalan yang ana bawakan ke ente, jalan yang ditempuh sama guru ana. Yang ditempuh lagi sama guru-gurunya, yang ditempuh lagi sama guru-gurunya, yang bersambung jalannya itu kepada Rasul. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Paham? Itu tiap hari doa 17 kali. Ihdinas shiratal mustaqim. Makanya ente orang ada di mari. Bagi saudara-saudara kita yang belum hadir di mari atau belum hadir di majelis-majelis yang lain, mungkin masih tertunda. Mungkin masih jangan diinyek, jangan dikatain, paham? Doain, Allahumma hdihim kama tahdina, ya Allah tunjukin mereka jalan seperti Engkau nunjukin jalan itu kepada kami ya Rabb. Gitu. Paham? Kayak gitu, ngerti? Akhirnya kan ngerti. Oh iya ada. 2 hadis berhenti waktu itu. Karena ada di badannya itu, ngamalinnya di badan, ngafalinnya di badan sama di hatinya itu lewat amal. Hafal itu. Ya ibadi kullukum dhalun inna ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un ila man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semua ini aslinya kelaparan semua. Kecuali mereka-mereka yang aku berikan makan. Maka mintalah makan itu kepadaku, aku berikan makan kepada kalian, kata Allah. Kita minta sama Allah Ta'ala, betul nggak? Rabbana atina fid dunya hasanatan, hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Walaupun ahlu tafsir itu mengartikan hasanah fid dunya itu imra'atun solehah, perempuan yang solehah. Tapi boleh kita artikan ini hasanah, kebaikannya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah kasih makan Allah, kita dapat makan ini dari Allah Ta'ala. Ini diingat, biar ente bisa merasakan hadirnya Allah, wujudnya Allah dalam hidup ente. Ini kaifiyah, ini cara kita ini berihsan sama Allah Ta'ala. Berihsan sama Allah Ta'ala. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Agama ini punya rukunnya 3. Nggak boleh ya luput dari salah satunya. Namanya rukun. Paham rukun? Apa rukun? Tiang pondasi. Kalau satu rubuh, yang 2 kira-kira bagaimana? Bisa nopang yang lain. Andaikan nih rumah, itu tiangnya, andaikan tenda segi 4. Punya tiang 4. Kalau 2 tiang dicabut, kira-kira bagaimana? 1 deh tiang dicabut, kira-kira bagaimana? Rubuh. Nah, agama pun punya rukun. Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam, anta syahad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'ta zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Iman, antuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi min Allah taala. Ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu, hendak kalian itu sembah kepada Allah, bersembah kepada Allah, nyembah sama Allah Ta'ala seakan-akan kamu itu lihat Allah, seakan-akan kamu lihat. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kamu nggak bisa lihat Allah, cukup kamu yakinin bahwasanya Allah lihat kepada kamu. Allah melihat kepada kamu. Allah melihat kepada. Jadi andaikan kita amalkan satu-satu hadis ini. Ana nggak berbuat zalim, nggak mau ana berbuat zalim. Ya Allah, berikan saya ini kekuatan, taufik, agar saya dapat menjaga diri saya dari perbuatan zalim, biar nggak jatuh ke perbuatan zalim. Minta sama Allah Ta'ala kayak gitu.
Kita jaga. Kenapa? Kita tahu Allah Ta'ala mengharamkan, Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari kezaliman, dan Allah haramkan kezaliman itu di antara kita. Jadi kita lihat siapa? Di saat ada peluang untuk berbuat kezaliman, masalah kita diuji sama Allah dengan kelaparan, bisa saja kita punya potensi maling, kita punya potensi begal, paham? Walaupun kita bukan begal, kita bukan penzina, kita bukan maling, tapi kita punya potensi dari hal-hal yang buruk tersebut, paham? Memiliki potensi itu. Di saat kita diuji sama Allah dengan kelaparan, kesulitan, bisa kita itu nyanggup. Kita mungkin berbuat hal-hal yang gak senonoh, hal-hal yang keluar dari syar'i, hal-hal yang tidak diridhoi oleh ilahi. Paham? Tapi di saat kita menjaga diri kita sehingga kita nggak melakukan hal tersebut atas dasar apa? Allah haramin ini. Allah haramin. Kita lihat berarti hukumnya Allah itu hidup. Kita lihat Allah di situ. Yang kita lihat siapa? Allah. Kenapa saya nggak berbuat ini? Allah haramin. Kita lihat Allah. Datang lagi kita ke majelis taklim, bisa datang ke majelis taklim, masya Allah. Allah tuntun saya ke sini. Kita lihat lagi Allah Ta'ala. Ya paling enggak ente bisa lah jadi apa namanya? Ya Syekh Siti Jenar KW 10, Imam Ibnu Arabi KW 10 lah, Husain bin Mansur Al-Halat KW-KW-an lah ente. Paling enggak kan beliau begitu awalnya, merasakan beliau itu berada di makom muraqabah. Di makom, di satu derajat yang mana derajat tersebut membuat si hamba ini merasakan senantiasa dipantau sama Allah Ta'ala. Belum di makom musyahadah itu. Paham? Merasa dipantau sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, falaka syukur, walaka hamdu, falaka syukur, walakal hamdu ya Rabb. Bagimu rasa syukur ini, bagimu pujian ini ya Allah. Karena engkau membawa hamba hadir di majlis ini. Inti lihat Allah itu. Secara langsung inti dialog terus sama Allah, inti muamalat, inti interaksi sama inti punya Tuhan Allah Ta'ala. Ini khamr, minum. Ayo minum. Inti ini nggak gaul, inti nggak hebat, inti nggak ini. Akhirnya inti bisa mengaplikasikan hal itu, tawaran itu bukan ke dalam pandangan yang jelek. Brengsek nih orang jelek, orang ahli maksiat, emang kerjaannya nawar-nawarin, ngajak-ngajakin orang maksiat, nggak kayak gitu akhirnya. Ya Allah, Tuhanana lagi ngujiana ini, ya? Allah gerakin ini hamba buat nawarin, mendatangkan ujian kepada saya. Tapi saya masih ingat, Allah mengharamkan ini kezaliman, ini perbuatan buruk Allah haramin. Dilihat Allah lagi di situ, dilihat Allah lagi di situ. Ajaib, ajaib, hamba ini ajaib. Itu tanda man hadaituhu. Tanda bagi orang, siapa mereka dari hambaku yang aku bagi hidayah. Suci pandangannya, suci pikirannya, bersih matanya, nggak mandang hina, nggak mandang remeh, nggak ini. Pikirannya juga bersih, hatinya pun bersih, telinganya pun bersih. Ente diomongin sama fulan bin fulan begini itu difitnah, katanya ente godain bininya. Astagfirullah. Allah uji pendengaran kita, Allah uji hati kita lewat pendengaran kita. Yang ente rasain Rasulullah udah lebih dulu ngerasain. Yang ente rasakan lebih dulu Rasulullah udah rasakan. Wah. Kata Allah Ta'ala, ya ibadi kulukum arin ilaman kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kamu ini sebelumnya ini terlanjang, kecuali mereka-mereka yang udah aku pakaikan pakaian, maka minta pakaian aku berikan, kata Allah Ta'ala. Ya Allah, kita nggak sadar kita pakai baju, kita pakai sarung, kita tutupin aurat kita. Allah yang pakaiin, Allah yang itu semua tersimpulkan, terkumpulkan, terhubungkan dalam surat Al-Fatihah itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah,
Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tiap hari minta tolong kita sama Allah, 17 kali minta tolong sama Allah Ta'ala. Allah tolong kita. Kita ketakutan, ada rasa takut, ya Allah pakaian kita kalau nggak ada, akhirnya kita telanjang begini begitu, malu depan orang, takut dikata orang gila. Ya? Kalau nggak ajib nih kalau kita keluar nggak pakai baju, betul nggak? Sebelum ente sadarin Allah bagi itu, Allah hadirkan pengaman buat ente. Ya. Sebelum ente sadarin Allah udah bagi itu semua. Jangan sampai nih dia udah minta iyyaka wa iyyaka nasta'in, dari firmanku itu dia minta pertolongan kepadaku. Allah lebih tahu nolong hambanya dari segi yang mana. Coba kalau Allah nggak bagi ente pakaian, bagaimana nasibnya kira-kira? Orang kena banjir, saudara kita kena gempa bumi di mana dia doa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang-orang solehnya yang nggak goflah, yang nggak lalai sama Allah, minta sama Allah pasti, ya Allah tolong hamba, dia takbir azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahli maksiat waktu dikasih badai kayak gitu, dikasih ujian kayak gitu, diingat langsung sama Allah Ta'ala. Apa yang diingat? Subhanallah nih, dari imannya dia sama Allah, walaupun ahli maksiat nih, gempa bumi yang diteriakin Allahu Akbar di azan. Diminta tolong itu waktu dimelafatkan, melantunkan azan, intinya diminta tolong sama Allah Ta'ala. Setelah hancur rumahnya bersih, dimakan bumi habis, datang bantuan. Dari siapa ini bantuan? Allah Ta'ala. Wasilah siapa? Wasilah hambanya. Kalau bukan Allah yang gerakin hati hamba, nggak bakal peduli gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian itu semua salah. Kalian itu hanya bisanya berbuat salah, pagi, siang, sore, malam pasti salah. Dan aku Maha Pengampun dari dosa-dosa kalian itu semuanya itu. Semua dari kalian aku pengampun dosanya. Maka mintalah ampunan itu, aku akan berikan ampunan. Semoga kita dapat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergolong ke dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Karena tiap hari pun kita berdoa lewat Al-Fatihah itu. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita minta dijauhin dari jalan orang-orang yang mendapatkan kebenciannya Allah, marahnya Allah, laknatnya Allah. Orang-orang yang nggak diampunin dosanya sama Allah Ta'ala. Tanda, insya Allah ini jadi tanda kita diampunin dosa sama Allah, dihadirin kita di majlis. Paham? Kita ingat lagi tuh semua, pasti ingat kita. Allah Ta'ala bilang, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sekali-kali engkau itu tidak bisa. Nggak bisa apa kata Allah Ta'ala? Menyampaikan kemudaratan kepadaku kata Allah Ta'ala. Nggak bisa membuat mudarat, nggak bisa membuat mudarat padaku kata Allah Ta'ala, sehingga apa? Sehingga aku menjadi sesat, menjadi terkalahkan, menjadi terugikan. Nggak bisa kata Allah Ta'ala. Sama halnya kata Allah Ta'ala, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sama seperti halnya kalian itu tidak bisa mendatangkan manfaat buatku sedikit pun, sehingga aku mengambil manfaat dari kamu kata Allah Ta'ala. Ya ibadi, kata Allah Ta'ala, lau anna awwalakum. Jadi ini, ya, hadis ini pernyataan Allah Ta'ala untuk memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Di saat Allah minta doa kita ini berdoa, minta apapun yang ente hajatin sama Allah, minta sama Allah Ta'ala, ya. Bukan berarti Allah itu dapat faedah, dapat manfaat. Kalau ente nggak minta, kita nggak minta, Allah dapat mudarat. Enggak, sedikit pun enggak. Makanya Allah katakan seperti ini dalam firman-Nya. Sampai-sampai Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
wahai hambaku, engkau kalian yang dari bangsa manusia, malaikat, jin sekalipun, kata Allah Ta'ala. Dan kalian makhluk yang pertama aku ciptakan sampai kalian yang paling akhir aku ciptakan, kata Allah Ta'ala. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya semuanya itu kalian, ya semuanya, kalian semuanya itu dalam keadaan memiliki hati orang yang paling bertakwa sekalipun di hadapanku, kata Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Mazal dzalika fi mulki syai'an. Enggak akan bertambah, enggak akan bisa menambahkan hebatnya, agungnya kekuasaanku, kata Allah Ta'ala. Andaikan makhluk Allah yang pertama sampai yang paling akhir itu, yang malaikat, yang jin, yang manusia, semuanya ya, punya hati orang yang paling bertakwa, nggak akan sedikit pun menambah kebesaranku, kehebatanku, keagunganku, kata Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, seandainya, ya kata Allah Ta'ala, seandainya lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Orang pertama sampai akhir, jin, malaikat, itu hatinya buruk semuanya, paling buruk ya. Punya hati orang yang paling buruk, hamba yang paling buruk pokoknya. Nggak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku, kebesaranku, keagunganku, kata Allah Ta'ala. Itu kata Allah Ta'ala. Terus apa kata Allah Ta'ala? Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin mas'alata mana qasadhalika mimma indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya orang dari pertama yang aku ciptakan sampai yang paling akhir, manusianya, jinnya, malaikatnya, semua berkumpul di satu tempat yang tinggi, kemudian semuanya meminta berhajat kepadaku, aku tunaikan, aku